Lagi pula, Qin Yichen dan rombongannya muncul di luar reruntuhan melalui gerbang cahaya. Sekarang, pilar cahaya langit telah menghilang. Qin Yichen melihat reruntuhan yang secara bertahap pecah-pecah. Di antara mereka, hampir 1000 tulang elit Sekte Abadi Sensim dimakamkan. Itu juga bisa dianggap sebagai balas dendam untuk Sekte Immortal Surgawi yang telah jatuh ke sini terakhir kali. Pergi, Qin Yichen bergumam. Melihat sekeliling, mata semua orang di sekitar mereka berbeda. Liu Yuyan menghela nafas. Terakhir kali, itu juga 10 sekte abadi besar, dan 9 sekte abadi besar. Hanya kali ini, tetapi karena pemuda di depan saya telah menguburkan orang-orang di sini, dan menggantinya dengan sekte abadi, yang seharusnya menghancurkan penonton. Namun sayangnya, ketika semua orang pergi, tidak ada kemenangan-kemenangan. Sebaliknya, mereka khawatir, ekspresi rendah, itu adalah kemarahan sekte abadi, seperti gunung, dan mereka kehabisan napas. Pada saat yang sama, perburuan dilakukan di luar medan perang dan di dalam kota. Melihat kota, ada puluhan siluet yang berdiri di langit. Dibandingkan dengan kota besar, siluet ini cukup kosong. Namun, hembusan nafas dari setiap siluet sepertinya membuat kota ini bergetar. Siluet ini adalah eksekutif puncak dari sekte abadi utama. Setiap orang adalah pembangkit tenaga listrik abadi emas. Hanya sedikit orang, meskipun tidak semewah Golden Immortal, juga mata dengan obor, dalam dan tidak dapat diprediksi. Itu adalah peri dari berbagai sekte. Dapat dikatakan bahwa Battle City saat ini menyatukan kekuatan pertempuran puncak dari 10 sekte abadi besar. Duan Molongdou juga berdiri dengan tendangan voli. Namun, melihat langit berbintang yang terdistorsi, wajah Duan Molongdou penuh dengan kekhawatiran. Begitu pula Huang Fuyu dan Wei Jiang dan yang lainnya. Mudah-mudahan, Yi Chen dan Deng Feng, mereka bisa kembali dengan selamat kali ini. Semoga saja. Namun, kata-kata seperti itu menyebar ke telinga Li Muchen, membuatnya tidak bisa menahan senyum. HMPH, guru sekte Duanmu benar-benar hidup dalam mimpi. Mungkinkah, lupakan apa yang dilakukan murid dan muridmu? Begitu ucapan ini keluar, mata Duan Mulong tiba-tiba menjadi dingin. Tetapi orang-orang di sekitar sekte abadi itu konyol, dan bahkan mencibir secara langsung. Dikatakan bahwa mereka yang tidak hadir di tempat kejadian adalah Tian Luo dan Bintang-Bintang. Tentu saja, ini hanya karena mereka khawatir tentang apakah Liu Yuyan dan yang lainnya bertempur dengan sekte abadi Shen Xiao. Dan jika demikian dan bagaimana seharusnya. Adapun akhir dari Qin Yichen, Tian Luo Starfighting 2 sekte tidak banyak berpikir, atau tidak membutuhkan mereka untuk peduli sama sekali. Karena itu, kekuatan keseluruhan sekte abadi Yuan Surgawi kali ini tidak sebaik yang terakhir kali. Ditambah dengan hadiah besar yang diberikan oleh Gu Sui, menurut mereka, Duanmu Deng Feng, bahkan jika dia datang sendiri, hanya untuk mengumpulkan tubuh itu saja. Pada saat ini, di mana siluet sekte abadi berdiri, siluet Gu Sui juga ada di dalamnya. Dan sejak dia datang ke kota Zancheng untuk menunggu sampai sekarang, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Setelah pencuri itu mati, dunia akan menggabungkan dan semuanya terserah dewa. Ketika memikirkan pasar dan nilai compound dan yang menjanjikan, mulut Gu Sui semakin terangkat. Berapakah jumlah 10.000 kristal peri yang telah dimenangkan oleh pencuri sebelumnya? Segera, saya melihat saudara perempuan saya Sui memegang janggut perak, tampaknya dengan santai. Tetapi dicampur dengan sedikit kesenangan. Saya tidak tahu apakah Tuan di bawah pintu Anda telah menurunkan kepala pencuri dan mengoreksi saya Alchemy Dao. Begitu ucapan ini keluar, wajah Huang Fuyu menjadi suram dan gelap. Namun, beberapa guru abadi yang hadir dan semua orang di sekitarnya berkata berulang kali, Tuan Busu, yakinlah, sekte saya telah mengeluarkan perintah bunuh. Selama pencuri itu ditemukan, dia bawa dia dulu. Itu benar, Alchemy Dao. Adalah tugasku untuk menunggu. Tuan Busu, yakinlah. Gu Sui mendengar ini, tersenyum lebih banyak lagi, melirik istri kaisar, dan berbicara dengan nada menghina dalam wacana. Semua orang banyak bicara, tetapi lelaki tua itu adalah guru peri. Untuk memberikan contoh kepada rekan-rekan dunia, saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak peduli siapa yang memotong pencuri tingkat pertama, Alchemy Dao untuk membersihkan sekte, orang tua, akan diberi hadiah. Begitu kata ini keluar, para pemimpin tertinggi dari sekte abadi utama bahkan lebih cemerlang. Sejujurnya, hadiah yang diberikan oleh Gu Sui cukup layak untuk ditembak, setidaknya layak untuk mencubit seorang pemuda yang tidak dapat dijangkau surga abadi. Semut. Dalam hal ini, Gu Sui tidak peduli. Selama Qin Yichen terbunuh, apa hadiahnya? Terlebih lagi, mungkin sekte abadinya yang menyematkan pencuri itu sampai mati. Memikirkan hal ini, Gu Sui tiba-tiba melirik ke arah cahaya pupil dan melihat ke arah pria setengah berpenampilan di sebelahnya yang berbentuk setengah 100, dan tersenyum. Saya tidak tahu, kali ini, saya belum menemukan kesempatan yang cocok untuk keponakan bela diri kerajaan. Setengah 100 pria itu, dan Gu Sui, berdiri berdampingan.
Meskipun rambut mereka memiliki beberapa titik abu-abu, tetapi mereka disisir rapi di mahkota batu giok. 5 tanduk resmi jelas, dan mereka memancarkan posisi tinggi yang megah. Sepasang mata yang dalam Anda seolah-olah Anda dapat langsung menembus langit berbintang di depan Anda. Pria itu berdiri di sini, dan master sekte dari sekte abadi di sekitarnya tampak sedikit redup, mengangkat tangan mereka, seolah-olah alam semesta sungai bintang ini bergetar bersamanya. Jiang Haoqiang. Haoqiong berarti Changtian, dan hari ini Jiang Haoqiong tampaknya memiliki nama yang berbicara sendiri. Dia adalah surga dari 10 sekte abadi besar. Pada saat ini, Jiang Haoqiong mendengar kata-kata Gui, dan senyum kecil muncul dari sudut mulutnya. Sejauh ini, tidak perlu menyembunyikannya. Segera, dia melihat Jiang Haoqiang dengan acuh tak acuh berkata, "Ya, anak Yutiana, semoga sukses bersama. Kali ini, saya mungkin memiliki dewa emas lainnya di sekte abadi." Suara Jiang Haoqiong sangat tenang, tetapi bercampur dengan mendominasi dan sombong seolah dia mendominasi. Tampaknya di bawah wacana ini, puluhan Golden Immortal hadir, yang semuanya bergetar. Secara khusus, mendapatkan kata-kata Yutian dan Golden Immortal mengubah wajah Duan Molongdou tiba-tiba dan Mary. "Yutian, benarkah Jiang Haoqiong duduk dan diturunkan? Apakah dia juga memasuki medan perang berburu?" "Senior Brother Wei, bukan begitu. Apakah pemimpin Shen Xiao Immortal Sect kali ini adalah Rox Brother?" Wajah Wei Jiang sangat jelek. Saat itu, dia tidak melihat surga Jiang Yu. Selain itu, gosip dan keharmonisan Gu Sui dan Jiang Haoqiong membuat wajah tingkat tinggi dari sekte abadi utama menjadi sangat jelek. Di baris ini, sekte abadi Shen Xiao memiliki kesempatan untuk memiliki dewa emas lainnya. Bukankah itu berarti kekuatan Jiang Yutian sekarang mendekati Golden Immortal? Tanda seru. Tanda seru. Tampaknya 10 tahun yang lalu, Jiang Yutian tidak mati sama sekali, tetapi disembunyikan oleh sekte abadi Shen Xiao. Ups. Mungkinkah, 3 tahun yang lalu, penjarahan abadi emas dari sekte abadi Shen Xiao dibawa oleh Jiang Yutian? Jika demikian, jangan sesali mereka, tapi 10 juta jangan memprovokasi sekte Dewa Xiao Immortal. Jiang Haoqiong dan Gu Sui berdiri bergandengan tangan, melirik keempat pihak, dan ada rasa bangga di antara ekspresinya. Awalnya hanya ada pertempuran bisikan, tetapi karena 4 kata dan 3 kata mereka menyerbu laut. Ini dia, inti dari sekte abadi Shen Xiao. Ini adalah postur tuan dari 10 sekte abadi agung.